Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Agam Ridho Abrori dalam Integritas Informasi tentang Demokrasi Berkualitas. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Dr. Naya Amin Zaini SHMH selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang. Apa kabarnya Bapak hari ini? Baik Mas Agam. Alhamdulillah. Saya melepas kacamata sama Mas dulu. Iya, monggo Bapak. Saya lihat topinya sangat bagus sekali nih Pak. Kalau boleh tahu itu topi dari mana nggih Pak? Ini topi dari adat Kalimantan Mas. Adat Kalimantan. Iya, adat dari Kalimantan. Kemarin saya dikasih teman dari Bawaslu Kalimantan untuk itu membawa sama memakai topi. Ya, itu salah satu bentuk kita melestarikan budaya dan adat kita di Indonesia gitu. Monggo Bapak. Izinkanlah Mas Agam, masih bulan Juni ini banyak peristiwa sejarah dan kebangkitan nasional. Bapak. Izin sebelum masuk ke materi podcast, kita menyanyikan lagu kebangkitan nasional. Lagu kebangkitan nasional. Apa itu Pak lagunya Pak? Yang pertama adalah lagu Garuda Pancasila, ciptaan Sudarnoto. Kita nyanyikan bersama-sama. Siap Bapak. Monggo. Untuk mengenang, untuk menghayati peristiwa penting pada bulan Juni ini. Oh iya. Untuk sahabat Bawaslu, monggo bisa mengikuti kalau memang lagi menyaksikan, bisa mengikuti lagu dari kita Garuda Pancasila ya Pak? Iya, betul. Monggo. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Terima kasih. Tangan dulu untuk Bapak Naya. Ya. Ini saya manggilnya Bapak Naya atau Bapak Dokter nih kayaknya. Sudah ada nama Naya baru. Saja. Oh, Naya saja biar akrab ya Pak Naya. Seperti lirik dalam satu lagunya Maju-maju, kita harus selalu bisa menekankan kepada teman-teman sekalian, sahabat Bawaslu sekalian, jangan takut untuk maju, untuk menunjukkan diri, untuk berekspresi semaunya kita. Salah satu tagline peringatan 17 Agustus yang tahun lalu, Indonesia sudah menetapkan untuk Indonesia maju gitu. Ngomong-ngomong Pak, ini untuk penanganan pelanggaran di Kota Semarang sedang sibuk apa ini Pak? Saat ini itu Bawaslu Kota Semarang, kemudian Divisi Penanganan Pelanggaran itu sedang melakukan kajian dan menginventaris namanya DIM, Daftar Inventaris Masalah, terkait dengan peraturan bersama 3 institusi yang tergabung di dalam Gakumdu. Pertama adalah Bawaslu, kedua kepolisian, ketiga kejaksaan. Jadi sudah ada peraturan bersama Mas. Sama pemilu 2019 kemarin ada peraturan Bawaslu. Yang mengatur tentang sentra Gakumdu. Terkait dengan itu diminta untuk mengkaji sama menginventaris sama mengevaluasi terkait dengan peraturan tersebut untuk nanti diberi masukan-masukan ke peraturan berikutnya begitu. Masih terkait tentang aturan-aturan tersebut ya. Ini kita mengulik lagi terkait dengan apa itu di pilkada ini Pak. Ada sesuai dengan tema kita pada kali ini, yaitu ada terkait dengan laporan dan temuan sebagai pintu masuk penanganan pelanggaran. Jadi memang di Perbawaslu kita sudah mengatur terkait dengan apa itu temuan dan laporan. Bahkan secara undang-undang pun kita ada di pasal 103 huruf A Undang-Undang 7 tahun 2017 dan pasal 30 huruf C nomor UU nomor 10 tahun 2016. Itu amanat dari Republik Indonesia, amanat dari negara untuk kita bisa menindaklanjuti, menerima laporan dan temuan dari masyarakat untuk selanjutnya kita tindak lanjuti. Berbicara terkait dengan 2 corong tersebut, Pak, ada laporan dan temuan. Mungkin Bapak bisa jelaskan secara umum gitu Pak, apa sih perbedaannya antara 2 corong tersebut, laporan dan temuan itu sendiri Bapak? Jadi laporan dan temuan itu adalah pintu masuk atau entry point dalam proses penegakan hukum oleh Bawaslu maupun
sentra Gakumdu. Maupun sentra Gakumdu. Pintu masuk Mas. Jadi itu sangat hulu sekali begitu. Ketika proses-proses pencegahan, proses-proses preventif itu sudah maksimal kita lakukan, sudah kita sampaikan, karena preventif ada secara langsung, kemudian tertulis maupun koordinasi, kemudian konsultasi dan lain-lainnya. Tetapi ketika di lapangan itu tetap terjadi pelanggaran, dugaan pelanggaran, maka Bawaslu itu juga memiliki fungsi penegakan hukum, law enforcement. Nah, fungsi penegakan hukum itu dapat berjalan ketika ada dua pintu masuk yang bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Pertama adalah laporan, yang kedua adalah temuan. Laporan di dalam undang-undang tadi disampaikan, di dalam Undang-Undang 10 2016 mengatur, kemudian ditindaklanjuti di dalam peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran dalam pilkada yang bersumber laporan dan temuan. Itu di dalam pasal 4 itu diatur bahwa laporan itu adalah suatu tindakan di mana pelapor mengetahui dugaan pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pilkada, kemudian menyampaikan secara langsung maupun tertulis ke Bawaslu Kota Semarang, dengan tentunya memenuhi syarat-syarat yang diatur maupun jangka waktu yang diatur. Nah, itu kata kunci laporan. Kemudian sedangkan temuan diatur di dalam pasal 16, per Bawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran, bahwa temuan itu adalah kata kuncinya pengawasan aktif yang dilakukan oleh pengawas pemilu secara langsung maupun tidak langsung dengan mengetahui dugaan pelanggaran. Dengan mengetahui dugaan pelanggaran, kemudian syarat tertentu dan jangka waktu tertentu, lah itu bisa menjadi temuan. Jadi kata kuncinya laporan itu adalah dari pihak pelapor, kemudian temuan itu adalah dari internal pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan secara aktif begitu. Begitu Mas. Jadi itu nggih Pak, secara umum perbedaan antara laporan dan temuan pada pilkada dan pilkada nggih, pilkada dan pemilu nggih. Iya, diatur juga. Jadi untuk khusus laporan itu memang laporan yang hadir atau yang muncul dari masyarakat, bisa masyarakat atau mungkin ada hal-hal lain nanti bisa dijelaskan nggih Pak? Nggih, atau mungkin untuk temuan itu sendiri itu khusus untuk internal nggih Pak, dari pengawas pemilihan atau pengawas pemilu nggih. Lalu tadi sudah dijelaskan terkait dengan secara umum nggih Pak. Ini kemudian secara teknis nih Pak, bagaimana proses temuan dan laporan itu berlangsung Pak? Dari mulai prosesnya, mungkin jangka waktunya apakah ada yang berbeda dari temuan dan laporan itu sendiri gitu Pak? Tadi definisi laporan sama definisi temuan sudah clear nggih? Inti-intinya Kemudian laporan pun juga harus ada syarat-syarat sebagai pelapor. Syarat-syarat sebagai pelapor. Jadi pelapor orang yang menyampaikan karena mengetahui dugaan pelanggaran di lapangan maupun di masa tahapan pilkada, itu si pelapornya itu harus memiliki 3 kualifikasi, 3 kategori, sebagai pelapor. Sebagai orang yang bisa untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu maupun jajarannya, maupun jajarannya. Iya, jajarannya itu bisa itu lembaga ad hoc Bawaslu begitu. Pertama adalah di dalam peraturan tersebut dijelaskan warga negara yang memiliki hak pilih setempat. Warga negara Indonesia setempat. Warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih setempat begitu. Di mana setempat tersebut itu adalah bahwa di daerahnya menyelenggarakan itu perhelatan pilkada tentunya. Berarti kalau yang di luar tempat pilkada itu kemungkinan tidak bisa atau tidak bisa nggih? Ya, karena jelas itu warga negara Indonesia memiliki hak pilih setempat. Yang kedua adalah peserta pemilihan. Peserta pemilihan itu di dalam undang-undang dan peraturan turunannya itu adalah pertama kandidasi tadi yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kandidat yang sudah ditetapkan oleh KPU. Dalam hal ini adalah kepala daerah, apakah itu gubernur, calon gubernur dan
wakil gubernur, kemudian calon bupati dan wakil bupati, yang ketiga calon wali kota dan wakil wali kota yang sudah ditetapkan oleh KPU. Berarti kuncinya itu yang sudah ada penetapan ya, begitu. Ada penetapan. Kemudian juga pelaksana kampanye. Pelaksana kampanye yang ditetapkan oleh KPU. Ada pelaksana kampanye, ada tim kampanye juga. Gitu, ada tim kampanye juga. Jadi pelaksana kampanye, tim kampanye, kemudian relawan juga ada. Itu yang kesemuanya itu ditetapkan oleh KPU. Karena harus ditetapkan Mas sebagai persyaratan administratif bahwa subjek-subjek peserta pemilihan tadi itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan konstitusional namanya kampanye. Kampanye. Kan poinnya itu kampanye, bisa melaksanakan kampanye maupun tahapan-tahapan yang lainnya. Tahapan-tahapan lainnya. Yang ketiga adalah pemantau pemilihan. Pemantau pemilihan itu diatur di dalam Undang-Undang 10 juga, ada juga terkait dengan pemantau pemilihan, kemudian juga PKPU tentang pemantau pemilihan juga. Lah bedanya Mas, pemantau pemilihan untuk pilkada ini itu disahkan maupun registrasi oleh KPU. Berarti untuk daftarnya ke KPU, kemudian ditetapkan oleh KPU untuk pemantau pilkada atau pemilihan. Berbeda dengan pemilu nggih, Pak? Beda dengan pemilu. Untuk pemilu. Di dalam Undang-Undang 7 juga diatur pemantau pemilu, kemudian diatur juga pelaksana aturannya Perbawaslu tentang pemantau pemilu, itu daftarnya sama yang menetapkannya itu adalah Bawaslu. Berarti untuk yang pemilu itu di Bawaslu dan untuk yang pilkada atau pemilihan itu di KPU. Nah, itu juga bisa menjadi kedudukan sebagai pelapor. Tadi 3 ya, warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih setempat, kemudian yang kedua adalah peserta pemilihan, yang ketiga adalah pemantau pemilihan. 3 ini secara legal standing, secara kedudukan hukum yang dapat melaporkan resmi ke Bawaslu dan jajarannya tentunya. Lalu tadi Bapak sebutkan terkait dengan tim relawan gitu Bapak. Iya. Itu untuk tim relawan itu kan tidak termasuk dalam 3 nama tersebut itu Pak? Ya, atau kedudukan hukumnya seperti apa gitu Pak? Masuknya itu adalah di dalam masuk di rumpun peserta pemilihan. Di rumpun peserta pemilihan. Nah, itu dikenal di dalam itu PKPU nomor 11 tahun 2020 gitu. Salah satu subjek yang bisa melakukan kampanye. Tetapi harus harus mendaftar dan terdaftar di KPU juga. Walaupun tim relawan tetap harus terdaftar di KPU. Karena fenomena yang terjadi di pilkada kemarin kan banyak sekali tim relawan yang memang tidak terdaftar. Gitu kan. Nah, oleh karena itu menanggapi fenomena tersebut, salah satu upaya Bawaslu Kota Semarang itu adalah memberikan preventif pencegahan, masukan-masukan kepada pihak-pihak tadi yang mencoba melakukan kampanye, meskipun kedudukannya harus diklirkan dulu secara administratif dan secara hukum ke KPU. Kita dorong untuk mendaftar ke KPU begitu. Jadi memang kita prioritasnya untuk pencegahan ya Pak dari Bawaslu. Ya, sebelum ada pelanggaran kita optimalkan terkait dengan pencegahan. Ketika saran-saran kita, hal-hal yang boleh dilakukan sama hal-hal yang tidak boleh dilakukan ditindaklanjuti dan dipatuhi oleh yang kita beri preventif pencegahan, maka itu sudah clear dan tidak mengandung dugaan pelanggaran karena pencegahannya berhasil di titik itu. Berarti upaya pencegahan dari kami pencegahan. Tadi terkait dengan bagaimana syarat-syarat melaporkan Pak, apa itu syarat melaporkan. Kemudian berbicara terkait dengan data Pak. Niki kita masih kekurangan partisipasi masyarakat terkait dengan data kuantitatif terkait dengan pelapor yang melaporkan diri sendiri secara pribadi untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran maupun apapun itu ke Bawaslu Kota Semarang Pak. Nah, jadi bagaimana kiat Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini untuk melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Pak? Data di Bawaslu Kota Semarang itu total
penanganan pelanggarannya ada sejumlah 45 kasus, Mas. 45 kasus. Kemudian dari 45 kasus itu yang yang pintu masuknya itu melalui laporan itu 2 kasus. Hanya Kemudian 2 kasus 43 kasus itu adalah temuan karena pengawasan aktif dari dan oleh itu pengawas pemilu begitu. Nah, dari 45 kasus ini kita breakdown lagi kualifikasi jenis pelanggarannya. Pelanggaran administrasi itu ada 34 kasus. 34 kasus, kemudian pelanggaran pidana itu ada 4 kasus dan pelanggaran hukum lainnya itu ada 7 kasus. Ini pilkada Pak? Untuk pilkada 2020 di Kota Semarang di Kota Semarang begitu. Kemudian kalau dilihat dari data statistik itu memang yang bersumber dari laporan hanya 2 kasus. Hanya 2 Berarti kasus. kemudian yang temuan itu ada 43 kasus, ya sekitar 98% itu temuan begitu, temuan oleh dan dari pengawas pemilu gitu. Kemudian perlu kita sampaikan supaya semoga bisa menjadi bahan dan informasi bermanfaat bagi khalayak maupun publik bahwa laporan itu adalah silahkan menyampaikan secara langsung datang ke kantor Bawaslu dan jajarannya maupun tidak langsung pun juga bisa, Mas. Tidak langsung bisa nggih, Pak? Ada kanal-kanal, ada platform, ada jalur-jalur yang bisa menyampaikan ke Bawaslu Kota Semarang maupun Bawaslu secara umum saya kira juga ada ya. Kita kan sudah menuju era digital nggih, Pak. Kita sudah menyediakan kanal-kanal web ataupun kontak person untuk bisa melaporkan secara digital nggih, Pak? Digital sudah ya, bisa. Jadi menyampaikan secara tidak langsung itu menyampaikan maupun mengisi di dalam itu sarana digital tadi itu sudah detail di situ, ada pelapornya siapa, terlapornya siapa, kapan, di mana, kemudian peristiwanya bagaimana gitu, kemudian disampaikan ke Bawaslu Kota Semarang. Lah itu nanti pasti ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Semarang dan berdasarkan pengalaman juga ditindaklanjuti terus begitu. Untuk perhatian untuk bagi sahabat Bawaslu di rumah dimanapun kalian berada, jadi jangan ragu untuk bisa melaporkan adanya dugaan pelanggaran di pemilu maupun di pilkada nanti. Tetap pantengi aja di Bawaslu, di webnya ataupun di Instagram kita, nanti ada di deskriptif di link YouTube kita. Jadi jangan ragu, tidak harus datang langsung ke Bawaslu nggih, Pak. Bisa secara online, bisa secara digital langsung saja di situ nggih. Gitu. Nah, kemudian ketika melaporkan itu secara langsung itu yang baiknya dipersiapkan, yang dibawa itu adalah agar memenuhi syarat formil dan material, Mas. Itu apa saja, Pak? Nah, syarat formil yang hendaknya baiknya dibawa dan disiapkan oleh pihak pelapor 3 kualifikasi tadi itu pertama adalah syarat formil itu KTP pelapor. KTP asli dan fotokopi atau asli? Asli bisa, fotokopi bisa. Nanti kalau belum difotokopi kita fotokopi sini gitu. Siap. Yang kedua itu adalah jangka waktunya itu tidak melebihi 7 hari. Sejak ditemukan diketahui peristiwa itu. Berarti sejak si pelapornya itu tahu jangan sampai 7 hari. Untuk segera langsung dilaporkan ke Bawaslu nggih, Pak. Betul. Jadi 7 hari, teman-teman. Maksimal 7 hari, teman-teman. 7 hari. Supaya tidak melebihi 7 hari dan akhirnya expired maupun kadaluwarsa begitu. Yang ketiga, itu mengisi form laporan, form A1 yang sudah disediakan oleh Bawaslu dan jajarannya. Jadi kita menyediakan form laporan. Form laporan. Ya, namanya form A1 nggih. Form A1. Kemudian yang keempat, itu adanya kesesuaian tanda tangan antara yang pelapor datang dengan tanda tangan di dalam KTP dan identik maupun sama yang ditandatangani dalam form laporan itu. Jadi nanti ada pemberkasan, ada penilaian secara berkas, dicek apakah sesuai antara tanda tangan Anda di KTP dengan tanda tangan pada saat Anda itu melaporkan gitu Pak. Iya. Sesuai itu syarat formil. Syarat formilnya dipenuhi baiknya. Lalu materialnya Pak ini Pak. Syarat material itu adalah pertama itu peristiwanya. Nah, peristiwa yang dia ketahui, dia lihat, dia dengar. Nah, peristiwanya itu di dalamnya itu
harus memuat locus delicti dan tempus delicti. Locus delicti itu apa, Pak? Locus delicti itu adalah tempat kejadian dugaan kasus tadi. Okay. Tempatnya itu di mana harus jelas. Tempus delicti. Tempus delicti itu waktu kejadian perkara maupun kasus tadi. Yeah. Waktunya supaya tidak melebihi 7 hari tadi tentunya. Waktunya. Jadi harus diperhatikan terkait dengan tempat dan waktunya itu. Ya, gitu, itu peristiwanya. Kemudian juga syarat material itu harus mengandung pertama saksi-saksi yang diajukan oleh pihak pelapor. Saksi-saksi yang diajukan oleh pihak pelapor. Saksi. Baiknya juga si pelapor juga sudah membawa fotokopi KTP saksi. Baiknya loh ya. Baiknya, tapi kalaupun belum pun juga nanti bisa diupayakan dalam proses berikutnya. Dalam proses. Nah, itu saksi. Saksi itu adalah orang yang mengetahui, melihat, mendengar terhadap dugaan pelanggaran di lapangan tadi. Nah, itu saksi. Kemudian bukti-bukti, Mas. Nah, itu baiknya dibawa juga bukti-bukti. Lah bukti-bukti itu meliputi bukti surat. Bukti surat. Bukti barang temuan dari barang, ya. Pada saat di barang situ, ya. Barang, kemudian bukti dokumentasi tentunya. Dokumentasi begitu. Itu bukti-bukti yang digunakan terkait di dalam dugaan pelanggaran tadi. Itu bukti. Kemudian juga identitas pihak itu diduga pelaku. Identitas secara lengkap atau mungkin identitasnya bisa KTP maupun bisa identitas non KTP, misalnya dia itu ngantornya di mana, dia itu keberadaan di mana, dia itu mungkin ada itu kakak dan lain-lain. Itu identitas. Itu syarat formil dan material baiknya dipenuhi. Gitu. Jadi itu sahabat Bawaslu sekalian harus diperhatikan terkait apa itu persyaratan yang harus dilampirkan untuk melaporkan Pak dugaan pelanggaran. Mungkin karena waktu hampir selesai. Sebenarnya masih banyak juga itu. Karena memang ini kan dibatasi Pak, karena kan untuk gitu Pak. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan dan bisa saya paparkan, semoga bermanfaat bagi publik. Tapi insya Allah di lain kesempatan bisa kita sambung lagi dengan acara integritas berikutnya. Mungkin ini untuk closing statement aja Pak, untuk dari Pak Naya sendiri, apakah bagaimana closing statement dari Pak Naya terkait dengan temuan atau laporan dugaan pelanggaran, terutama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Pak? Iya, yang pertama adalah bahwa perhelatan pilkada maupun pemilu itu sebenarnya milik rakyat, milik publik secara esensi begitu, sehingga sangat mempengaruhi sekali rakyat maupun publik yang memiliki hak pilih di Indonesia maupun di Kota Semarang. Itu sangat menentukan sekali kualifikasi demokrasi terkait dengan pilkada maupun pemilu itu. Dengan demikian maka publik maupun rakyat maupun masyarakat itu kaitannya erat tadi itu dapat dijiwantahkan dalam bentuk partisipasi. Partisipasinya itu adalah berani menyampaikan dugaan pelanggaran, kemudian juga antusias di dalam tahapan maupun kegiatan-kegiatan maupun pemilu maupun pilkada. Ada antusias juga masalah gitu. Partisipasi sehingga menjadi pemilih yang benar-benar bisa membawa misi untuk perubahan lebih baik, tentunya pemilih yang berkualitas, pemilih yang kritis, pemilih yang cerdas, pemilih yang benar-benar untuk kita bisa membawa kualitas demokrasi tidak hanya prosedural tetapi substantif. Pertama itu. Yang kedua, bahwa dapat menyampaikan ke Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran bisa menjadi kedudukan sebagai pelapor ketika memenuhi 3 kualifikasi tadi yang sudah saya jelaskan, tidak saya ulang. Kemudian juga pelapor hendaknya membawa persyaratan formil dan material. Kemudian tidak melebihi waktu yang ditentukan dalam itu peraturan yang 7 hari tadi Pak. 7 hari tadi. 7 hari gitu. Kemudian dengan demikian maka itu bisa menjadi pendorong dan
apa itu bersama-sama maupun sengkuyung apa antusias yang bersama-sama ada upaya untuk bisa membaikkan demokrasi kita ini dalam wujud pilkada maupun pemilu yang lebih substantif lagi. Semoga pilkada lebih berkualitas, berintegritas dan bermartabat sebagaimana yang dikehendaki Bawaslu secara institusi begitu. Jadi semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin berkualitas demokrasi kita. Ya, amin demikian. Cita-cita besar kita seperti itu. Begitu. Nanti bisa kita lanjutkan lagi, Mas Agam, gitu terkait dengan sinau bersama-sama soal-soal penanganan pelanggaran. Siap, Bapak. Ini sebenarnya saya juga masih banyak yang mau ditanyakan nih, Pak. Kata memang secara teknis kita harus selesai dan memang ya mungkin nanti di part-part selanjutnya karena memang kemarin kan sudah ada part-part sebelumnya dan kita biar masyarakat semakin bisa mengikuti kita gitu Pak. Tapi belum selesai kita nyanyi lagu Kebangkitan Nasional lagi tadi saya ada. Ya monggo Pak. Kita nyanyi lagi Halo Halo Bandung nggih Pak. Kita nyanyi Halo Halo Bandung. Lagu Kebangkitan Nasional ciptaannya Ismail Marzuki. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Nggih. 1 2 3. Halo Halo Bandung. Ibu kota periangan, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta ku tak jumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari Bung rebut kembali. Mari Bung rebut kembali. Tepuk tangan untuk Pak Naya. Terima kasih Pak Naya untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kebaikan. Amin. Ini untuk menutup saya juga ada pantun nih Pak. Biasanya jenengan ada pantun, sekarang gantian saya yang pantun Pak. Lagu-lagu Kebangkitan Nasional Mas. Ini sekaligus nanti kita agak tagline Pak. Tagline kita. Jadi pantunnya sebentar Pak. Saya lagi dulu. Minum air tawas dicampur apotas. Salam awas, salam integritas. Jadi itu tagline kita Pak. Sebelumnya kan kita sudah pernah ada tagline salam awas, salam integritas. Akhir kata, saya Agam Ridho Abrori bersama Bapak Dr. Naya Amin Zaini SHMH beserta kru yang bertugas. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa teman-teman sekalian untuk bisa subscribe, like, dan komen akun YouTube kita. Instagram juga kita ada di @Bawaslu Kota Semarang, YouTube juga di Bawaslu Kota Semarang, dan Facebook, Twitter, dan laman-laman lainnya. Sepertinya itu saja nggih. Ayo semarakan. Ayo kita jangan sampai ketinggalan informasi dari kita terkait dengan apapun yang terjadi di Kota Semarang untuk demokrasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.